Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati, yang saya muliakan para tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para habaib, para zuriat Rasul, anak baginda Nabi, anak cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para tuan guru, para sesepuh kita, ulama kita, tokoh masyarakat kita, aparatur pemerintah yang saya muliakan, saya hormati, Haji Mukroni SE MSI, Bapak Camat kita, Bapak Camat Pamulang yang saya hormati, pada lurah kita Bapak Mulyadi, Lurah Pamulang Barat yang saya hormati, pada tokoh masyarakat Haji Muhammad Romli dan Ketua MUI Kelurahan Pamulang Barat Kiai Ahmad Sofyan, Bapak Ustadz TB Deni, hadirin semuanya yang tak panjang kata, luar biasa malam ini sangat yang mulia, malam yang mulia, malam yang agung. Sebenarnya saya ini nggak usah banyak kata-kata, cuma satu kata aja mungkin ya, itu kalimat alhamdulillah, itu aja. Alhamdulillah. Di lapangan ini kita adakan Maulid Akbar. Kita ini senang, bahagia atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kita bahagia, kita bangga. Semoga kita dibahagiakan oleh Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan niat, tujuan kita, hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kalau beramal apapun itu sifatnya, entah itu sedekah, entah itu berbuat baik kepada orang, maka lihatlah Nabi Muhammad SAW. Maka pandanglah Nabi Muhammad, supaya apa yang kita keluarkan, kita bahagiakan orang, seolah-olah kita membahagiakan Nabi Muhammad. Karena yang kita pandang, yang kita lihat Rasulullah SAW. Kita mau sholat, kita senang, seolah-olah Nabi Muhammad SAW bilang sama kita. Kata Rasulullah, yuk sholat. Kalau Rasulullah yang bilang ke kita enak gak benda? Yang ingatkan kita itu Rasulullah, enak apa di telinga itu? Yang nasihatkan kita, yang ingatkan kita, yuk sholat. Udah pandang aja Nabi Muhammad Rasulullah di hadapan kita. Kata Rasulullah, sebut nama kita. Nama kita disebut sama Nabi Muhammad. Nama kita nggak dengar. Nama kita disebut. Yuk salat. Kita mau ngaji. Kita mau hadir majlis ilmu. Yang kita pandang Nabi Muhammad di hadapan kita. Jadi semangat. Sedekah semuanya pokoknya. Membahagiakan orang semuanya, Nabi Muhammad di hadapan kita. Beramal soleh semuanya di depan kita ada Nabi Muhammad. Jadi anggap kita ini berada di zaman Nabi Muhammad. Anggap kita ini berada di zaman Nabi Muhammad. Dulu Rasulullah bersama sahabatnya. Sahabat itu nggak sering mimpi Nabi. Kenapa? Nabi sudah di hadapan kita, kata sahabat. Zaman sekarang banyak yang mimpi Nabi.
Karena rindu yang luar biasa, dikasih mimpi sama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nggak nampak Nabi Muhammad, cuman wajahnya bercahaya saja. Seolah-olah Nabi Muhammad itu senyum dengan kita. Senyum dengan kita, bangga dengan kita. Senang dengan warga Kemuning 06. Maaf, warga Kemuning 6. Nabi Muhammad senang, bangga sama kita semua. Nabi Muhammad ini senyum ke kita semua. Coba dah kita fokus dah. Kita ini disenyumin Nabi. Kita ini disenyumin Nabi. Nabi senyum kepada kita aja udah bahagianya luar biasa. Coba kita hujukkan diri kita, cinta sama Nabi. Tadi qasidah tadi habis mahal qiyam. Itu kalau yang namanya surga itu dibilang nikmat, dibilang mantap, ajib, lezat, nikmat. Itu kalau di situ ada Nabi Muhammad SAW. Kalau di surga itu nggak ada Nabi, berarti nggak nikmat. Ini luar biasa ini. Kenapa bisa begitu? Ini hadits qudsi. Allah berkata, Allah berfirman, Nabi Muhammad bersabda, ini ngambil dari ayat qudsi di sini. La'ala shawab, la'ala laula Muhammad ma khalaqtu aflak. Kalau nggak berkat Nabi Muhammad, tidak kuciptakan samudera ini. Sallallahu Nabi Muhammad. Jadi adanya dunia, bumi, langit, isinya semuanya itu karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Allah ciptakan makhluk, Allah sudah ciptakan nur cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, saya berkata mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil. Bu, senang nggak Bu? Alhamdulillah ya Bu. Tempat kita didatangin sama habaib. Kita baca salawat di sini. Moga-moga rumah kita bercahaya cahaya Nabi Muhammad. Jadi kita dapat cahaya Nabi Muhammad. Udah, masya Allah dah. Allah maha tahu segala-galanya, nggak bisa ngomong gitu orang. Masya Allah, ini sudah banyak yang datang, masya Allah, alhamdulillah, berterima kasih kepada antum semuanya. Saya mewakili warga Kemuning 6, panitia, mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang kepada kalian semua yang sudah hadir di tempat kita ini. Dan ucapan yang kedua, kami mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya, yang segede-gedenya. Udah minta maaf ya semuanya ya, duduknya di sana, tapi mudah-mudahan ghasyiyatuhumur rahmah, tempat ini didatangin rahmat sama Allah. Amin ya rabbal alamin. Kata Al-Habib Umar bin Hafidh ini, wallahi qad asna alaihi fama yusawi al-qawlu minna aw yakunu thanana. Wallahi, dan Allah, wallahi qad asna alaih, dan Allah sungguh sudah memuji terlebih dahulu Nabi Muhammad. Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguhnya engkau ya Habib Muhammad terdapat pada dirimu akhlak yang luar biasa, budi pekerti yang baik. Kita ini lemah, manusia lemah, akhlaknya kurang, tapi ikutin aja udah. Jangan jauh sama ulama, jangan jauh sama habaib, jangan jauh dengan kiai, jangan jauh dengan majelis ilmu, maulid Nabi, karena dengan itu mendekatkan kita kepada Allah, kepada Nabi Muhammad SAW. Terus saja, mudah-mudahan besok kita dirubah akhlak sama Allah. Jangan putus asa atas rahmat Allah. Tetap ibadah, tetap cinta. Allah terlebih dahulu memuji Nabi Muhammad. Wallahi qad asna alaih kama yusawil qawlu. Kita ini memuji Nabi Muhammad, apakah bernilai? Apakah setara pujian kita dengan pujiannya Allah kepada Nabi Muhammad?
Apakah setara? Sama? Tanya coba, sama enggak? Au yakunu sanana? Apakah pujian kita ini layak disebut pujian kepada Nabi Muhammad? Karena Allah terlebih dahulu yang memuji Nabi Muhammad. Kenapa bisa begitu? Lakinna hubban, karena cinta. Lakinna hubban fi sarairi kadda'a limadihi sifati rabbina wa hadana. Karena hati ini, sanubari kita ini cinta, maka dituntut untuk mencintai Nabi Muhammad. Dituntut untuk mencintai Nabi Muhammad. Karena apa? Cinta. Datangnya kita ini berarti cinta. Cinta sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, alhamdulillah. Al-Fakir minta maaf ya, Camat, Lurah semuanya. Mungkin tutur kata yang kurang. Mestinya ada MC-nya ya. Ini saya semuanya. Tapi tidak apa-apa, sudah yang penting barokah udah. Judulnya dosa-dosa kita dikuburin sama Allah, dibahagiakan dunia akhirat, dikumpulkan sama Nabi Muhammad. Itu aja. Amin ya Rabbal. Masya Allah, alhamdulillah. Saya bangga dengan pemerintah. Masya Allah, alhamdulillah. Bapak Camat kemarin datang ke rumahnya Pak RW sebelahnya saya senang banget. Makasih Pak Camat. Senang dia melihat Pamulang Barat bersalawat. Udah pasti dukung kita semua udah. Pak Camat kita, Lurah semua. Masya Allah. Bapak Polri, TNI semua. Luar biasa, alhamdulillah. Jazakallah khair. Tak banyak kata, si sekaligus MC sambutan yang pertama oleh Bapak Camat kita, Bapak Haji Mukhroni SEMCI. Untuknya kepada beliau untuk menyampaikan, untuk memberi kepada kita motivasi, semangat untuk selalu berselawat kepada Nabi Muhammad, menghadiri majlis ilmu, majlis zikir. Shallu ala Nabi Muhammad wa alihi tafadhal. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati segenap para habaib, bil khusus jajaran panitia, Bapak Habib Mutahhar Bitsbit ya. Alhamdulillah beliau selalu eksis membina, membangun akhlakul karimah di wilayah Pulau Pamulang Barat. Yang saya hormati Kiai Haji Sofyan Rahmat Sofyan Mumtaz. Yang saya hormati segenap para alim ulama, para tokoh masyarakat, Bapak Babinsa, Bapak Babin Kamtibmas, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini. Kita bersama-sama masih diberikan nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, dan tentu begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita semua hingga pada kesempatan malam hari ini. Salawat salam senantiasa kita sampaikan dan kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah kita bersama-sama berada di majlisnya Allah Subhanahu wa taala, hadir dalam rangka kegiatan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Kelurahan Pamulang Barat dalam rangka Pamulang Barat bersolawat.
Hal ini tentunya mencerminkan kita sebagai masyarakat di Kecamatan Pamulang umumnya, khususnya di Pamulang Barat, terus meningkatkan ukhuwah Islamiyah kita dan juga terus meninggikan nilai-nilai religiusitas kita dalam upaya terus meningkatkan rasa cinta kita kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan bagian kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan umat. Dan kami berterima kasih kepada seluruh jajaran kepanitiaan yang melaksanakan kegiatan pada malam hari ini. Dan alhamdulillah di seluruh wilayah kelurahan di Kecamatan Pamulang malam hari ini hampir semuanya bersolawat. Kenapa? Karena kegiatan begitu banyak acara pada malam hari ini dalam kaitan kegiatan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kegiatan pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan terus kita ditingkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Saya meyakini bahwa Kecamatan Pamulang salah satu kecamatan yang mempunyai nilai yang sangat tinggi dalam bidang keagamaan. Dengan heterogenitas masyarakatnya, sosial kultur yang beragam, tidak menjadi halangan bagi kita untuk terus kita mensiarkan agama Islam dan membangkitkan siar umat dalam upaya untuk terus membangun akhlakul karimah kita dalam kehidupan kita ini. Yang terakhir tentunya kepada para jamaah sekalian yang pada malam hari ini hadir, tentu banyak hikmah nanti akan disampaikan oleh para habaib. Mari bersama-sama kita bermuhasabah diri kita terus berupaya bagaimana peningkatan kualitas ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala semakin baik hari ini dan di waktu yang akan datang. Demikian yang dapat kami sampaikan pada suatu malam hari ini, dan tentunya saya dengan Pak Lurah Pamulang Barat juga mohon doa restu dalam melaksanakan tugas. Apabila banyak hal yang kurang berkenan Pak Habib ya, mudah-mudahan tentu kami diberikan nasihat dan diingatkan hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, karena kami sebagai pengayom, sebagai bagian dari masyarakat, berharap bahwa apa yang kami lakukan baik dan benarnya tentunya tidak lepas daripada perhatian masyarakat di wilayah Kelurahan Pondok Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang. Demikian yang kami sampaikan. Saya akhiri billahi taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suaranya lemas apa kekenyangan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akramana bi khairil maulud. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul mawjud. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sirru hayatil wujud wa sababul a'zam likulli mawjud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil maw'ud. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tawassalu bi wa bi ahli baiti fa innahu la yuraddu man yatawassalu bi wa bi ahli baiti. Hadratul Mukarramin yang sama-sama kita hormati, Al-Mahbub Al-Habib Mutahar bin Syah bin Smith beserta seluruh para habaib yang alhamdulillah hadir, zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga senantiasa mendapatkan keberkahan
Sama-sama kita hormati Bapak Camat Kecamatan Pamulang, Bapak Haji Mukrani MSI, Bapak Lurah Kelurahan Pamulang Barat, Bapak Mulyadi SE, para aparatur pemerintah, Bapak RT, Bapak RW, alimil ulama, para zu'ama, para asatid, Bapak Haji, Ibu Hajah, seluruh jamaah yang insyaallah senantiasa diberkahi, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bergembira. Hati kita bergembira karena kita mengundang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan adanya zuriyah beliau di tengah-tengah kita, semakin hikmat dan semakin nikmat rasanya kita bersalawat kepada baginda Rasul. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasta'zinu rabbahu li huduri haplati maulidihi. Fa bi hudurihi hadarat arwahul anbiya wal awliya. Fa bidzalika tanzilur rahimah. Baginda Rasul izin kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hadir di perayaan maulidnya. Jadi kita yakin baginda Rasul hadir di tengah-tengah kita. Fabihudurihi, dengan hadirnya Rasul, hadarat arwahul anbiya wal awliya, maka hadirlah seluruh ruh para nabi dan para wali. Ya kalau biangnya datang, masa anak buahnya kagak datang? Ya kan? Kalau Pak Camat datang, masa Pak Lurah ora datang? Masa RT ora ada? Maka dengan hadirnya pimpinan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, maka hadarat arwahul anbiya wal awliya. Fabidzalika tanzilur rahimat. Dengan sebab itulah turun berbagai kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita warga Pamulang Barat dengan asbab dan wasilah para habaib zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah sama-sama memimpin pembacaan salawat simtudorar, dan juga kita sama-sama berdoa mudah-mudahan tempat ini bertambah barokah. Kami atas nama warga Kelurahan Pamulang Barat tentunya kepada para habaib mengucapkan terima kasih. Terima kasih dalam bahasa Ustadz Muhtar begini katanya, nazaltum fi manazilina fazada bikum syaraban tada'afa bin nuzuli. Itu bahasa. Alhamdulillah penuh dengan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kegiatan ini tidak berhenti hari ini saja, malam hari ini saja. Mudah-mudahan akan terus berlanjut sehingga tempat kita bertambah berkah, bertambah banyak rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditambah lagi RT-nya juga rahmat. Udah bener. Jadi kalau ibu pengen rapat rahmat, datang baik ke RT. Betul ya pokoknya. Alhamdulillah. Makanya bininya senang bener. Tiap hari dapat rahmat. Bahkan kadang-kadang ditunggangin sama rahmat. Inilah adalah merupakan keberkahan kita merayakan kelahiran manusia yang sempurna, manusia yang Allah ciptakan min nurihi. Kata Allah, halaqtu Muhammadan min nuri, aku ciptakan Muhammad dari cahayaku. Jadi malam hari ini kita bertabur cahaya, bertabur cinta, bertabur kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun hidup sebagai nabi terakhir, tapi tentu beliau adalah sayyidul awalin,
Alam semesta belum jadi, Rasulullah sudah ada. Tadi sudah dijelaskan oleh Habib bahwa sesungguhnya beliau adalah wujud dari segala alam semesta. Satu hari Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, "Kamin umrik?" Jibril, berapa umurmu? Kata malaikat Jibril, "Kagak tahu saya, umur saya berapa ini. Belum pernah ngitung-ngitung, belum pernah ulang tahun. Cuman saya suka melihat ada bintang yang suka terbit 70.000 tahun sekali, dan saya sudah melihatnya sebanyak 70.000 kali. Hitung dah tuh." Kata malaikat Jibril, "Saya telah suka melihat ada bintang yang terbitnya 70.000 tahun sekali, dan saya sudah menyaksikannya sebanyak 70.000 kali." Kemudian Nabi bertanya, "Apakah engkau tahu siapa bintang itu?" Enggak tahu. Kemudian Nabi mengatakan, "Ana dzalikan najm." Aku bintang itu. Jadi Rasulullah adalah sirru hayatil wujud. Karena itulah maka dengan kita cinta dan kita sayang kepada baginda Rasul yang Rasul sayang, bahkan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam satu hari menangis. Ibu pernah nangis, Bu? Ngapa itu? Udah bagi duit? Nangisnya laki sama nangis perempuan beda, Bu. Kalau perempuan nangisnya nutupin mulut, kalau laki nutupin mata. Kenapa? Emang dosanya di situ? Laki-laki enggak cerewet, cuman matanya. Kalau perempuan enggak begitu, matanya kemana-mana, mulutnya. Maka jadi mana-mana biasanya laki mati duluan, diomelin mulut. Girang bener lakinya mati. Nah, oleh sebab itulah maka pada malam hari ini kita ceritakan bahwa Rasulullah pernah menangis, kemudian malaikat Jibril turun, "Ada apa ya Rasulullah? Ma ya bekika, apa yang membuat kau menangis?" Kemudian kata Nabi, "Ummati mim ba'di." Bagaimana dengan umatku setelah aku nggak ada? Bagaimana? Siapa yang sayang sama mereka? Kemudian malaikat Jibril naik lagi ke Allah, turun, kemudian kata malaikat Jibril, "Allah yakruka salam." Allah nitipin salam kepadamu wahai Muhammad. Kemudian Allah mengatakan, "Rahmati li ummatika a'zam min rahmatika bihim." Kasih sayang aku kepada umatmu lebih besar daripada kasih sayang engkau kepada mereka. Jadi inilah bukti malam hari ini Allah sayang kepada kita, membuktikan janji Allah kepada kekasihnya Muhammad bahwa kita tidak akan dibiarkan oleh Allah, pasti akan disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ibu-ibu orangnya penyayang. Ibu-ibu penyayang, karena kalau ada sisa sayang. Jadi itulah maka kepada para habaib kami mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan senantiasa selalu ada di dalam keberkahan, panjang umur, sehat walafiat, rezeki yang luas, dan mudah-mudahan selalu dapat bersilaturahmi kepada warga Pemulang Barat sehingga akan senantiasa berputar keberkahan di Pemulang Barat ini. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Kami semua putra-putri Indonesia, sopan santun berakhlak mulia, Pancasila ada dalam dada, jayalah selalu Indonesia Raya. Kami semua putra-putri Indonesia, santun berakhlak mulia, Pancasila ada
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillahi masyaallah, la yasuku khair illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para habaib, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita bersama Ad-Da'ilallah Al-Habib Mutahhar bin Syekh bin Sumaid, mudah-mudahan sehat walafiat, selamat panjang umur fil barakah, wal Habib Agil Al-Attas, dan juga para habaib, para salihin, mudah-mudahan selalu istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Juga kepada Haji Muhammad Ramli MA SEMM, kepada Bapak Camat Pamulang Haji Mukroni SEMSI, kepada Bapak Lurah Pamulang Barat apa Timur? Timur kali. Benar. Kepada Bapak Lurah Pamulang Barat Bapak Mulyadi SE, kepada Haji Firdaus Haki, kepada Kiai Haji Ahmad Sofian SPDI, kepada Bapak Ustadz TB Deni, dan juga bapak-bapak yang lainnya yang saya lihat udah lemes karena lapar. Betul Pak? Pak, tahu nggak Pak? Bapak duduk di sini bakal dikenang ketika kelak Bapak meninggal dunia. Dulu waktu saya hidup, saya duduk di majelis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu waktu saya hidup di alam dunia, saya dengar tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini majelis adalah majelis yang insya Allah mendatangkan bahagia buat kita semua. Amin ya Rabbal. Ayo dong duduk yang tegak dong. Saya nggak lama-lama, 15 menit aja. Bener nggak? 15 menit duduk yang tegak. Kalau di depan Rasulullah kira-kira lemes apa tegak? Kalau ada Rasulullah kira-kira cemberut apa senyum? Kalau di depan Rasulullah kira-kira girang apa sedih? Kalau di depan Rasulullah kira-kira yang kita rasa apa? Bahagia. Duduk di majelis taklim, duduk di acara maulid, duduk di majelis kebaikan, ini tanda Allah cinta kepada kita semua. Amin ya Rabbal. Saya tugasnya nggak gampang Bu, karena dikeluarinnya paling terakhir. Bener apa enggak? Ibu-ibu udah duduk dari Isya, sekarang udah jam 1 waktu Papua. Betul Bu? Udah ada yang pulang, udah ada yang lapar, ada yang gemeter tangannya. Betul apa enggak? Ibu tahu enggak? Saya dari Tebet abis maghrib Bu, nyampe sini jam 9. Sallu ala Nabi Muhammad. Apa saya lemes? Enggak. Apa saya capek? Capek, tapi saya enggak rasa, karena saya pengen dengar salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau nanya, sekarang tanggal berapa? Yang kompak dong, sebentar, 15 menit aja, tapi yang seru. Kalau lemes mah di rumah aja, bener nggak? Sekarang tanggal berapa? Tanggal 14 Bu. Tanggal 14 Rabiul Awal. Ini kan kita lagi maulid, dan betul apa betul? Tanggal 14 Rabiul Awal. Baru lewat 2 hari dari peringatan hari lahir manusia yang termulia, yang dimuliakan oleh Zat yang maha mulia, Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita boleh nggak cerita Nabi Muhammad aja, boleh nggak? Kita ngaku umatnya betul, kita ngaku pengikutnya betul, kita pengen dapat syafaatnya betul, kita pengen ketemu betul, kita berharap ketika datang kematian, lalu harta ditinggal, jabatan ditinggal, anak, istri, suami nggak ada yang ikut. Siapa yang bakal nolongin kita? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang angkat tangan buat kasih kita
syafaat. Sekarang pertanyaannya Bu, kalau nggak kenal gimana bisa ketemu? Betul apa betul? Nggak kenal, nggak tahu, nggak paham Rasulullah kayak gimana. Gimana kita bisa cari dan ketemu sama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari yang kompak dong biar tahu nih warga Pamulang nih, Kemuning 6. Nabi Muhammad dilahirkan hari pada tanggal pada bulan. Saya kan baru nanya tanggal Bu, belum bulan. Bener apa enggak? Pantas tadi kata ketua MUI, Bu, kalau nangis mulut yang ditutup. Bener Bu? Ya. Jadi tanggal 12 pada bulan Rabiul pada tahun gajah. Betul apa betul? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab sampai dengan Nabi Allah Ismail alaihi salam sampai dengan Nabi Allah Ibrahim alaihis. Nanti Bu, kalau kita udah mati kita bakal ditanya sama malaikat, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Jawabnya apa? Allahu Rabbi. Wa man nabiyuka, jawabnya siapa? Muhammad. Nabi Muhammad bin Abdul bin Abdi bin Qusay bin Kilab. Sallu ala Nabi Muhammad. Yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Nanti saya dan kamu semuanya, saya, Pak Camat, Pak Lurah, Habib, Ustadz, Kiai, perempuan, laki-laki, bakal tiba di suatu hari mulut kita dikunci sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu wa tukallimuna aydihim, yang ngomong tangannya Bu, yang bicara tangan. Waktu hidup pernah mukul orang apa enggak? Waktu hidup pernah jahatin orang apa enggak? Waktu hidup pernah ngambil harta orang apa enggak? Waktu hidup tangannya dipakai buat baca Al-Quran apa enggak? Waktu hidup tangannya dipakai sujud apa enggak? Waktu hidup tangannya dipakai buat nuntut ilmu apa enggak? Kelak tangan yang bakal bicara. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kelak kaki kita akan bersaksi terhadap apa yang kita lakukan waktu hidup di alam semuanya dilihat, semuanya dicatat, semuanya diperhatiin, semuanya bakal dimintai pertanggungjawaban sama Allah Subhanahu wa ta'ala. 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam satu minggu, 30 hari dalam 365 hari dalam satu. Tidak pernah satu detik pun Allah memalingkan wajahnya dari kita semua. Sallu ala Nabi Muhammad. Kemanapun Pak kita berada, Allah ada, Allah lihat, Allah catat. Kemanapun apapun yang kita lakukan, Allah catat. Dalam surat Qaf ayat ke-16, sungguh kami yang menciptakan kalian dan kami lebih dekat daripada urat nadi di leher kalian. Sallu ala Nabi Muhammad. Allah lebih dekat kepada kita dibandingin urat nadi di leher. Coba pegang urat nadinya, dekat nggak? Berdenyut nggak urat nadinya? Bisa nggak kita lihat leher kita langsung? Nggak bisa. Allah di dalam Al-Quran, firman Allah mengatakan, kami Allah Subhanahu wa ta'ala lebih dekat kepada manusia dibandingkan urat nadi yang ada di lehernya manusia. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan kami ciptakan 2 malaikat, yang satu di sebelah kanan, yang satu di sebelah kiri, namanya Raqib dan Atid. Dan tidak ada satupun ucapan dan perbuatan kecuali dicatat oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Nabi Muhammad. Apapun yang kita lakukan
Dari mulai kita akhir balik sampai meninggal dunia, semuanya bakal dicatat, semuanya bakal dimintai pertanggungjawaban. Wa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu wa ma adraka ma hiya narun. Apabila ada manusia yang amalan kebaikannya lebih banyak daripada maksiatnya, kalau azan kumandang buru-buru sholat, kalau punya duit buru-buru sodakoh, kalau punya orang tua berbakti kepada kedua orang tua, punya waktu kosong bukan handphone tapi Al-Qur'an, punya waktu dipakai manfaat di dalam ikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia bakal masuk ke dalam tempat yang memuaskan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Dan siapa orang yang enggak sholat, tuh kumandang azan kedengeran enggak di rumah? Kedengeran, tapi yang sibuk main handphone aja. Azan kedengeran, yang ngobrol aja. Azan kedengeran, kita tahu di handphone kita keluar waktunya azan. Bahkan kedengeran, yang main gitar aja terus sampai lewat waktu azan berikutnya, sampai kita meninggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka yang lebih banyak amalan keburukannya dibandingkan kebaikannya akan ditempatkan Allah di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min. Kalau ngomongin neraka nggak ada yang takut kalau sekarang, betul apa betul? Kalau ngomongin neraka takut nggak? Enggak, tuh masjid kosong, betul? Musola kosong nggak? Padahal warga Kemuning rame nggak? Kemana aja, ayo? Sibuk nyari dunia, udah kaya belum? Belum, ntar mati deh, betul apa betul? Dibungkus, mandiin, dibungkusin, disolatin, ya, dikuburin, udah ditinggalin semuanya. Ya Allah, makanya peringatan Maulid Nabi Muhammad ini harus menjadi tonggak buat kita berubah. Yang nggak baik jadi baik, yang sudah baik jadi tambah baik, yang istiqomah jadi makin istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Berbicara tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam kitab Maulid disebutkan wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang diciptakan fisik dan budi pekertinya paling sempurna. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kalau ngomongin fisiknya, ya Allah, wajahnya ganteng. Ibu lihat cucu-cucunya, Bu, ganteng nggak, Bu? Ganteng nggak? Ini udah campur Betawi, Bu, bener ya? Gimana belum dicampur, betul apa betul? Baginda Nabi Muhammad ciptaan yang paling sempurna. Baginda Nabi Muhammad wajahnya ganteng, kulitnya putih, tingginya sedang. Apabila berjajar dengan yang jangkung, baginda Nabi nggak kalah tinggi. Apabila berdiri dengan sahabat yang pendek, Abdullah bin Mas'ud tuh pendek. Kalau sebelah Nabi nggak terlalu tinggi. Sallu ala Nabi Muhammad. Rambutnya ikal, Pak. Rasulullah rambutnya ikal sampai menyentuh telinganya. Bahkan Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad melaksanakan seluruh sunnahnya Nabi Muhammad. Sampai di akhir hayatnya beliau, di waktu tuanya beliau manjangin rambutnya ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangin Ibu, bayangin Nabi Muhammad ya. Jadi ntar kalau di akhirat kenal, sallu ala Nabi Muhammad. Wajahnya ganteng, gak ada yang ngalahin gantengnya Nabi Muhammad. Seperti Nabi Muhammad milih sendiri mau kayak gimana wajahnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Kulitnya putih, tingginya sedang, rambutnya ikal. Alfiyul anfi, mimiyul fami, nuniyul hajib. Sallu ala Nabi Muhammad. Hidungnya kayak huruf alif. Hidungnya Nabi kayak huruf alif. Huruf alif bagus gak? Bagus ya, nggak tebel, bagus, mancung gitu, indah dilihatnya. Alfiyul anfi mimiyul fami. Nabi Muhammad punya mulut, Bu, seperti huruf mim. Kalau tersenyum meleleh semua yang lihat. Sallu ala Nabi Muhammad. Abu Jahal, tahu Abu Jahal? Jahat gak?
Abu Jahal yang ngelemparin Nabi kotoran waktu Nabi sholat. Abu Jahal yang provokasi orang biar benci sama Nabi. Abu Jahal daiman abada di neraka. Kalau ketemu sama Nabi Muhammad papasan aja, Abu Jahal tutup mukanya pakai kainnya agar dia nggak bisa lihat senyum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau sampai Abu Jahal ngelihat senyumnya Nabi, kalau Abu Jahal ngelihat gantengnya wajah Nabi, goyah dia. Dia tahu Nabi Muhammad utusan Allah. Dia tahu Nabi Muhammad orangnya jujur. Dia tahu Nabi Muhammad orang yang memang menjadi Habibullah, kekasihnya Allah. Cuman karena di pimpinan kafir, gengsi dia buat beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila musuh ngelihat Nabi jatuh cinta, gimana yang cinta sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fajriyul jabini layliyaz zawahib. Baginda Nabi Muhammad, beliau punya pelipis bercahaya, sallu ala Nabi Muhammad. Dan beliau punya rambut warnanya hitam gelapnya seperti gulita malam, sallu ala Nabi Muhammad. Sempurna luar biasa, fisiknya yang paling bagus yang ada diciptain sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila beliau berjalan, jalannya pagi, itu orang lewat berjam-jam kemudian masih nyium aroma tubuh wanginya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai seseorang tuh tahu kalau Nabi habis lewat dari suatu jalan, orang tahu kalau jalan ini habis dilewati sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita rawat diri, betul apa enggak? Bapak-bapak, ibu-ibu harus cakep, betul apa betul? Harus ganteng, harus bagus. Karena Allah suka yang bagus. Karena Nabi Muhammad itu adalah makhluk yang paling bagus. Kita sebagai umatnya harus niru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi habis perayaan Maulid yang mandinya 3 hari sekali, sekarang jadi 1 hari 2 kali. Yang tadinya badannya agak perengus, bener apa enggak? Mulai sekarang pakai minyak wangi, belinya di Hadsmith nih, cakep ya. Iya, biar wangi, ikutin sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita ngaku umatnya, karena kita ngaku pengikutnya, kita harus belajar bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila berbicara tentang akhlaknya Nabi, wa innaka la ala khuluqin azim, ya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dan ada pada diri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam budi pekerti yang baik luar biasa. Bu, Nabi orangnya ramah enggak? Pak, Nabi orangnya murah senyum enggak, Pak? Kok Bapak cemberut depan saya, Pak? Kenapa nih? Kalau mau udahan saya taruh mic-nya, Pak. Saya juga capek, betul apa enggak? Ya, lanjut enggak deh? Lanjut. Ya, saya enggak ngambil untung dari Bapak ngomong begini, enggak? Bener enggak? Yang seneng dong, kan kita cerita Nabi. Kalau cerita gaji semangat, bener ya? Cerita gaji semangat, cerita perempuan semangat ya? Ya takut dia ada istrinya, bener ya? Kalau cerita perempuan nih sampai pagi, apalagi cerita kawin lagi, wow ya Allah semangat, padahal takut, betul gak? Lagi kalau berani nggak punya duit ya Pak ya? Iya, kalau cerita dunia, cerita harta, cerita bola, cerita artis, cerita rumpian di tukang sayur, semangat. Masa cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam kita pasang muka murung kita. Saya tahu Bapak bangunnya dari subuh, sama, betul apa enggak? Sama, yang Habib juga sholat subuh Pak, bukan dari Johor mulainya, betul? Sama, kalau Bapak capek saya juga capek. Ya, cuman kita duduk buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngapain pakai tenda begini? Ngapain ngundang Habib dari jauh? Ngapain baca maulid lama-lama? Kalau pulang dari sini gak ada perubahan dari diri kita. Sallu ala Nabi Muhammad. Ngapain duduk di sini berjam-jam kalau yang murung tetap murung? Buat apaan? Buat apaan duduk di sini kalau yang nggak sholat pulang tetap nggak sholat? Kalau yang maling pulang jadi tetap maling. Kalau yang durhaka pulang tetap durhaka. Diadakan maulid Nabi Muhammad agar pulang dari sini baik akhlak kita. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang tukang cemberut pulang dari sini karena tahu Rasulullah orangnya demen senyum, pulang senyum. Betul apa enggak? Asal jangan senyum kebanyakan sendiri aja. Ntar akhirnya dibawa Satpol PP, bener ya. Artinya pulang dari sini kita kenal Nabi, kita tahu Nabi, kita paham Nabi, kita ikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah ganteng,
udah bagus, udah luar biasa, orangnya ramah. Shallu ala Nabi Muhammad. Kalau ada orang di sekitar Nabi yang sumpah, kalau ada orang di sekitar Nabi yang ruwet, kalau ada orang di sekitar Nabi yang punya masalah, nyari Nabi Muhammad. Pengen ketemu Nabi Muhammad. Pengen apa? Ngelihat senyumnya aja hilang sumpahnya. Shallu ala Nabi Muhammad. Nabi orang sumpah, ketemu Nabi girang. Orang pusing, ketemu Nabi bahagia. Warga Kemuning 6 begitu apa enggak? Ya, ada orang seneng ketemu kita sumpah. Naudzubillah min dzalik. Orang girang ketemu kita dipinjam duitnya 100.000. Bener apa enggak? Yang tadinya girang sumpah, Bu. Ya. Makanya ayo kita ikutin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya bagus, orangnya lembut. Nabi enggak pernah marah kalau buat pribadinya, enggak kesinggungan, Pak. Enggak kesinggungan. Rasulullah nanya sama istrinya, Sayyidatuna Aisyah, "Ya Aisyah, pagi ini ada sarapan apaan? Ada minuman apaan?" Kata Sayyidina Aisyah, kata Sayyidatuna Aisyah, "Enggak masak ya Rasulullah." Terus Rasulullah bilang apa? "Oh ya udah enggak apa-apa. Kalau gitu saya puasa." Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi nanya sama istrinya, duit belanja dikasih yang banyak, betul apa enggak? Dicukupin sama Rasulullah, nomor 1 keluarganya. Tapi ketika istrinya enggak masak, Rasulullah enggak marah. Bapak marah enggak sama istrinya? Kalau bapak, "Bu, bikinin kopi, Bu." Enggak ada kopi, bini kurang ajar. Bener ya? Bapak Nabi bukan galak, bener gak ya? Ayo dong ikut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pulang malam nih Pak, nih kalau gini nih. Dakwah pulang malam, nyebarin agama pulang malam, ya. Lalu beliau takut ganggu istrinya, Nabi Muhammad nggak ketok pintunya. Beliau duduk di depan pintu sambil nyender, sambil nungguin istrinya bangun. Sallu ala Nabi Muhammad. Padahal di balik pintu istrinya lagi nunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bapak pulang maulid gedor-gedor nggak, Bu? Bukain kebelet kencing, bener gak? Iya. Ayo dong ikut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lembutnya orang, baiknya orang, nggak kesinggungan, nggak gampang marah, nggak emosian. Nabi Muhammad setiap mau sholat ada yang ngeludah, Nabi terima aja. Suatu ketika yang ngeludah setiap hari berhenti ngeludahin Nabi. Nabi cari kemana itu orang ya, kata Nabi Muhammad. Nanya sama temannya, nanya sama sahabatnya Rasulullah, ini si fulan mana? Sakit ya Rasulullah. Diambil sesuatu bekal, lalu Nabi jenguk orang yang ngeludahin beliau setiap hari. Sallu ala Nabi Muhammad. Kira-kira bapak kalau lagi mau sholat diludahin marah apa enggak? Kira-kira kalau yang ngeludahin sakit dijenguk apa enggak? Kayaknya kalau mati baru bapak tahlil, bener ya Pak? Iya, katanya pengikut Nabi karena cinta sama Nabi. Maksud saya ikutin budi pekertinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dijamin masuk surga gak? Dijamin 100% miyah bil miyah. Nabi Muhammad dijamin masuk surga. Manusia yang gak punya dosa, manusia yang menjadi Habibullah, afdolul anbiya wal mursalin, imamur rasul, imamnya para anbiya, imamnya para rasul, kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala, manusia yang paling sempurna. Pertanyaannya, Nabi pernah gak sholatnya sendirian di rumah? Enggak. Nabi sholatnya selalu berjamaah. Nabi sholatnya telat apa tepat waktu? Tepat waktu. Nabi Muhammad dijamin masuk surga. Sholatnya tepat. Kita dijamin masuk surga enggak? Ada enggak yang jamin kita masuk surga? Jangankan antum, yang camat aja belum ada yang jamin, betul apa enggak? Habib belum ada yang jamin masuk surga. Semua di sini boleh beda-beda, mobilnya bagus-bagus. Nanti kalau udah mati semuanya bedanya dari segi takwa kepada Allah Subhanahu. Nabi Muhammad dijamin masuk surga, sholat malam sampai kakinya bengkak. Nabi Muhammad dijamin masuk surga, kekasih Allah, Habibullah, derajatnya paling tinggi. Di bawah Allah ada Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Gak ada nih daripada ciptaan Allah yang lebih tinggi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi Muhammad ibadahnya sungguh-sungguh. Belum azan Nabi udah ke masjid. Belum persiapan apapun Nabi udah ke masjid, semangat datang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidatuna Aisyah bangun tidur di tengah malam, melihat suaminya lagi sujud dan sholat.
Lalu beberapa menit kemudian beliau pandangin Nabi masih sholat. Beliau pandangin berapa menit lagi masih sholat. Sampai beliau ketiduran. Berjam-jam kemudian beliau kebangun, Nabi belum pindah dari tempat sholatnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Sampai kakinya bengkak, Pak. Rasulullah pasti masuk surga, kakinya bengkak menghamba sama Allah. Kita dosa banyak, betul apa enggak? Banyak nggak dosa kita? Saking banyaknya sampai lupa, Bu. Dosa kita saking banyaknya sampai kita lupa pernah ngapain aja. Dosa banyak, maksiat banyak, salah banyak, lalai banyak, berantem sama orang banyak, ibadah dikit, betul apa betul? Mudah-mudahan enggak habis nih, amin. Sholat telat, kalau punya duit pelit, kalau punya orang tua nggak mau deket-deket sama orang tua. Kalau ada majelis taklim nggak datang ke majelis taklim, padahal depan rumah tuh musolahnya. Kalau ada majelis begini pantatnya panas, nonton bola kurang 120 menit. Kalau maulid begini lama banget penceramahnya, amplopnya udah dilem. Ya Allah, udah dilem amplopnya. Lama sama sebentar sama isinya, betul apa enggak? Iya, cuman kalau giliran ada urusan-urusan dunia, nggak pengen pulang buru-buru. Nonton konser semangat, ya kumpul laki perempuan semangat, dangdutan semangat nggak? Kalau di sini saya nggak semangat, lagi beriman nih Bu, bapak-bapaknya Bu, alhamdulillah, mudah-mudahan istiqomah. Baginda Nabi dijamin masuk surga, ibadahnya sampai kakinya bengkak. Kita dosa banyak, maksiat banyak, masih demen lihat yang bukan mahram, masih bareng-bareng sama yang bukan mahram, masih ngambil berani yang bukan hak kita, sholatnya telat, baca Quran bulan Ramadan aja nggak khatam, sama orang tua nggak pernah cium kaki. Kita tenang urusan akhirat kita ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kayak nggak ada apa-apaan, kayak nggak bakal mati, kayak nggak bakal pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diadakan maulid, duduk di sini jangan cuma sekedar duduk. Kalau cuma sekedar duduk di warkop bisa. Dari sini niat, ya Allah, saya banyak dosa, saya banyak salah, saya banyak lalai. Mulai pulang dari sini, saya pengen rapiin sholat saya. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya janji ya Allah, sebatas kemampuan yang Allah berikan, semaksimal kemampuan yang Allah berikan, saya pengen kalau azan, sebelum azan kumandang saya udah ada di masjid musolahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu ikut sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pengen pulang dari sini ada perbaikan. Yang tadinya demen gibah, berhenti gibahnya. Yang tadinya demen daripada berbohong, berhenti bohongnya. Yang tadinya demen kurang ajar sama suaminya, jadi sayang sama suaminya. Yang tadinya pelit sama istrinya, jadi baik sama istrinya. Yang tadinya pagi handphone, mau jalan kerja handphone, nyampe kantor handphone, mau makan handphone, masuk kamar mandi handphone, keluar kamar mandi handphone, mau tidur handphone, kebangun mendusin handphone. Mulai sekarang, walaupun satu ain, walaupun satu lembar, walaupun 2 lembar, saya bakal baca Al-Quranul Karim ikut sunnahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nggak ada yang dibawa, siapapun kita, Habib, Ustadz, Kiai, belum ada yang dijamin masuk surga. Padahal ibadah beliau luar biasa. Al-Habib Hasan Asyatiri banyak nangis terhadap bagaimana nasib beliau di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Padahal ibadahnya ratusan ribu kali dibandingin kita. Sedekahnya ribuan kali lebih banyak dari kita. Nuntut ilmunya luar biasa. Kita yang nggak ada ilmunya, yang nggak sholat, yang kalau subuhnya gandeng duha, yang johornya satu wudhu sama asar, yang selalu sibuk ngurusin dunia puluhan tahun gak kaya-kaya, yang selalu berharap jadi orang yang dihormatin karena uang, tapi ketika belum punya uang udah meninggal dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu apa yang dibawa? Apa yang mau dipertanggungjawabin? Gigi udah ompong nih saya lihat sebagian, betul apa enggak? Rambut udah putih, muka udah keriput, saya cium bukan bau minyak wangi, bau tanah nih, bener gak? Apa yang mau dibawa? Apa yang mau dipertanggungjawabin? Masih mau nyantai, masih mau nyanyain waktu, masih mau merasa selama ini amalan kita bagus. Emang nggak takut tiba-tiba kita lagi di jalan Israel datang manggil kita, lalu tiba-tiba semuanya datang ke rumah kita mendoakan kita semuanya, padahal amal ibadah kita dikit. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka mulai sekarang saya berpesan kepada antum semua, khususnya untuk diri saya pribadi, marilah kita tingkatkan kadar iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ayo dong yang belum sholat kita sholat. Emang saya tahu sholat tuh begitu, ada godaannya, tapi ingat ya, yang bedain kita sama monyet sholatnya, betul apa enggak? Yang bedain kita sama monyet sholat. Berarti kalau orang nggak sholat kayak apa? Bukan saya ngomong bu ya, saya nggak ngomong. Artinya mari kita introspeksi diri kita. Walaupun di sini saya pakai rida, walaupun di sini saya pakai imamah, kalau lagi sendiri maksiat juga bu. Kalau lagi sendiri maksiat alal haq saya ngomong. Terus bagaimana? Mari bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah lihat kita, Allah dengar kita. Rokib tolong catat rokib ya. Benar apa enggak? Kita niat nih, mudah-mudahan dari mulai ini malam sampai kelak nanti Israel memanggil kita, kita pengen jadi orang yang lebih baik dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala. Minimal besok sholat subuh musola penuh. Amin. Ini ada ketua musolahnya enggak nih? Ini di absen yang datang nih, betul apa enggak? Besok absen lagi, siapa yang datang? Makanya saya bilang, kalau buat urusan sholat males, tapi kalau di musola Al-Ikhwan dibikin selembaran, yang sholat dapat 100.000, rame nggak pak? Kira-kira pak? Ibu-ibu dari jam 2 udah datang ke musola. Tuh tukang burger ngantri pak di musola, bener bu? Tukang jengkol dibawa dagangannya ke musola, karena dia ngerasa sholat ada untungnya. Alhamdulillah sholat ada duitnya, sholat ada untungnya, sholat ada manfaatnya. Jadi anak sholat. Kalau sholat nggak dapat apa-apaan, dia nggak mau sholat. Buat apaan sholat? Nggak bisa buat beli nasi padang. Betul apa betul? Tenang ya, mati dikit lagi bakal tiba kepada kita, cepat atau lambat. Baginda Nabi umurnya 63 tahun. Ibu berapa umurnya? Banyak, udah nggak ngaku, bener gak ya? Bapak umurnya berapa pak? Udah banyak pak, udah mulai pak jajalin kurung batang, bener gak? Jajalin, jangan mobil mulu, jajalin kurung batang, jajalin mulai dari kuburnya. Coba masuk ke dalam situ, baca ratib aja setengah jam situ. Gimana rasanya masuk dalam alam kubur kita? Jadi kita paham, jadi kita takut. Kalau diomongin neraka kita takut. Lalu takutnya kita kepada Allah akan menambah ketakwaan dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doain guru-guru kita semua sehat walafiat, selamat panjang umur, istiqomah mendidik kita semuanya, dan insyaallah kita hidup cinta sama Rasulullah. Mudah-mudahan kita meninggal dikasih syafaat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah ampunin dosa orang-orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa keluarga kita, dosa anak istri kita, dosa mukminin dan mukminat, dan juga dosa-dosa orang yang berjasa dalam hidup kita, dosa-dosa orang-orang semua yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan dengan berkah Nabi Muhammad Allah ampunkan segala dosa kita dan kita diberikan maaf oleh Allah. Dan mulai malam ini ada perubahan yang datangnya dari diri kita pribadi agar kita menjadi manusia yang bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang sholatnya masih telat, ayo dong tepat waktu. Kalau kerja tepat waktu, giliran sholat telat. Yang masih pelit, ya Allah, orang pelit kuburannya sempit. Mau kuburannya sempit? Mau nggak sempit? Enggak. Makanya ayo sodakoh yang banyak, hadiah yang banyak, infak yang banyak. Yang masih ngerasa dirinya tinggi, yang masih ngerasa dirinya itu penting, ingat kalau antum mati, tukang becak tetap dorong becaknya, betul apa enggak? Tukang nasi uduk tetap dagang nasi uduk, nggak peduli antum mati apa hidup. Yang ngerasa tinggi, antum ini hamba, sama, nggak ada yang bedain kecuali takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berbaik hati kepada diri kita sendiri, karena nasib kita di akhirat ditentuin di alam dunia. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya, mudah-mudahan bisa barakah, afiat, selamat. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Kita doain Habib Mutahhar bin Syekh bin Sumit agar barakah, sehat, afiat, selamat, panjang umur fid dini wad dunya wal akhir. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وعمدنا في طريقتهم والمعافاة من الفتن وصلى الله على سيدنا محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala hadhihi wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم قوّل أعمارنا وصحي أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا وقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Anak Indonesia tanah airku tumpah darahku ayo jaga Indonesia senantiasa dalam merdeka wahai pemuda mari satukan bangsa agar tak ada lagi zaman perpecahan wahai pemuda harapan bangsa marilah kita bangun Nusantara. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad.